Sewaktu dokumen menjadi aset verifikasi publik, seharusnya layak untuk diteliti. Yang membuat gaduh negara, satu negara, sampai ke luar negeri, hanya karena ijazahnya goib. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian mengabulkan permohonan Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa sebelum P21, hari ini kami hadir ke Polda Metro Jaya untuk menambah alat bukti kami, ya, yaitu alat bukti keterangan ahli. Dan hari ini yang kami hadirkan adalah ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Bang Azmi Saputra, ya, yang sama-sama kita tahu beliau adalah ahli hukum pidana yang cukup masyhur lah di Republik ini gitu. Nah, hari ini juga kami perlu sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu kami juga sudah menghadirkan salah satu ahli hukum pidana juga dari Universitas Indonesia, yaitu Bang Ganjar Laksamana Bonaprapta, yang keterangannya juga sudah selesai diberikan di Polda Metro Jaya sebagai alat bukti untuk menambah kekuatan pembuktian dari para tersangka. Dan hari ini Bang Azmi akan diperiksa untuk klaster RRK, ya Bang, ya. RRK itu Bang Rizal Fadila, Bang Rustam dan Bu Kurnia. Dan kami harapkan bahwa dengan hadirnya para ahli yang kita tahu mereka punya kompetensi, mereka punya independensi, bisa memberikan titik terang terhadap dugaan tindak pidana yang saat ini sedang disidik oleh Polda Metro Jaya, ya. Nah, terkait dengan ahli yang kami hadirkan hari ini, kami punya pretensi bahwa ahli Bang Azmi Saputra ini adalah seorang ahli yang akan menyampaikan pendapat keahliannya sesuai dengan keilmuan yang beliau pelajari. Itu tentu akan berdasarkan pada prinsip objektivitas, ya. Karena memang ahli itu tidak berpihak kepada siapapun, tetapi dia berpihak kepada kebenaran, dia berpihak kepada ilmu pengetahuan, dan keterangannya itu akan membantu untuk mengungkap apa yang sebenarnya sedang terjadi di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, kemudian pengerusakan dokumen elektronik yang objeknya adalah ijazah mantan presiden, yaitu Pak Joko Widodo. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kami harapkan dengan adanya tambahan alat bukti ini, mudah-mudahan penyidik Polda Metro Jaya tidak hanya menyandarkan ini kepada alat bukti yang menguntungkan Pak Jokowi, ya. Dan pada saat nantinya ketika berkas perkara ini akan dilimpahkan ke proses persidangan, semua proses pembuktian itu akan dilakukan secara netral, kemudian secara check and balance, dia menguntungkan kedua belah pihak, ya, tidak berpihak kepada salah satu pihak, tetapi juga semua alat bukti itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Dan kami harapkan mudah-mudahan alat bukti yang kami hadirkan ini juga bisa memberikan kekuatan perimbangan terhadap alat bukti yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Itu hal yang kedua. Hal yang terakhir adalah saya ingin update sedikit terkait dengan proses gugatan CLS yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa kita saat ini akan segera menanti apa putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta terkait dengan gugatan citizen lawsuit yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat. Dan jika putusan itu memenangkan pihak penggugat, tentu itu akan menjadikan kekuatan pembuktian kepada para tersangka itu akan makin kokoh lagi gitu. Jadi putusan CLS memang tidak akan mempengaruhi sama sekali proses pidana yang sedang terjadi di Polda Metro Jaya, tetapi proses di CLS dengan putusan yang mudah-mudahan menguntungkan para penggugat atau memenangkan para penggugat, itu kemudian akan memberikan satu lagi kekuatan amunisi kepada para tersangka untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini memang adalah ijazah yang bermasalah, dan satu-satunya ijazah di dunia yang dipersoalkan, yang membuat gaduh satu negara, yang membuat gaduh satu republik, itu adalah ijazah Pak Joko Widodo. Memang karena dari awal Pak Joko Widodo tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan ini dengan menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat, dengan melakukan hasil penelitian tandingan terhadap penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond, Dr. Tifa, tetapi karena mengambil langkah hukum pidana, maka kemudian snowball efeknya kemana-mana. Kami lihat ini adalah satu bentuk sikap yang tidak negarawan dari Pak Joko Widodo, dan proses hukum ini kami hadapi. Ya, saya ingin katakan bahwa proses hukum ini sama sekali, saya udah komunikasi juga dengan Mas Roy, nanti Mas Roy hadir untuk siang, ya. Karena tadi Mas Roy mohon maaf tidak bisa membersamai kami dan meminta izin dari rekan-rekan media. Nanti siang beliau akan mendampingi lagi Bang Azmi setelah selesai pemeriksaan sebagai ahli. Mungkin itu dari saya. Bang Petrus, ada yang mau ditambahkan? Silakan, Bang. Saya tambahkan sedikit, ya. Jadi kehadiran Pak Azmi Saputra hari ini adalah dalam rangka
memenuhi hak para tersangka untuk meminta didengar keterangan saksi yang menguntungkan atau ahli yang pendapatnya menguntungkan tersangka. Memang jadwal hari ini sebetulnya bagi kami ini sudah terlambat ya. Seharusnya sebelum berkas dikirim ke kejaksaan, saksi menguntungkan atau ahli yang menguntungkan itu didengar terlebih dahulu. Tetapi pertanyaan besarnya itu kenapa penyidik buru-buru melimpahkan berkas ke kejaksaan pada saat hampir bersamaan dengan peristiwa yang terjadi di Solo. Ini yang membuat proses penyidikan perkara ini mengandung cacat penting atau ahli penting yang seharusnya menjadi hak para tersangka yang wajib dipenuhi oleh penyidik, tetapi itu diabaikan. Karena itu kita juga bersyukur karena kejaksaan ternyata kembalikan berkas itu, dan mungkin salah satu petunjuknya itu ahli dan saksi yang menguntungkan yang sudah diajukan oleh para tersangka dan tim kuasa hukumnya belum diperiksa, kenapa sudah dibawa ke kejaksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, desas-desus bahwa para tersangka mengajukan permohonan SP3, kami tegaskan tim kami ya, para tersangka tidak berkeinginan untuk mengajukan permohonan SP3. Karena persoalan SP3 itu adalah kewenangan penyidik. Dan penyidik di sini kita minta harus profesional. Apalagi nanti setelah mendengar pendapat dari ahli yang kita sampaikan hari ini, kita ajukan hari ini, itu akan membuka mata penyidik supaya dalam momentum reformasi Polri saat ini, kasus ini harusnya menjadi momentum untuk penyidik berbenah diri. Jangan lebih cenderung kepada langkah-langkah yang memberi kesan bahwa ini terjadi kriminalisasi. Kembalikan perkara ini kepada hak para tersangka yang sudah dijamin oleh undang-undang bahwa perkara ini tidak layak diajukan ke persidangan, tetapi kami tidak akan menuntut diberikannya SP3. Karena itu adalah kewenangan penyidik yang kami tidak akan campuri. Bahkan kami sangat berkepentingan perkara ini harus dibuka ke persidangan karena 505 dokumen yang disita di UGM dan 200 dokumen lainnya yang katanya sudah di tangan penyidik, kami berkepentingan untuk melihat satu persatu, dan itu akan diuji dengan Jokowi. Itu semua dokumen milik Jokowi. 500 dokumen itu apa saja? Apakah 500 dokumen ini punya kaitan relevansinya dengan pokok perkara atau tidak? Kalau tidak ada relevansinya kemudian disita, kami mencurigai itu langkah untuk menghilangkan jejak. Menyita 500 dokumen yang terkait dengan dugaan ijazah palsu dalam perkara pencemaran nama baik, apa hubungannya? Itu yang para tersangka sangat berkepentingan perkara pencemaran nama baik harus dibuka di persidangan. Dan mereka ini pejuang-pejuang, bukan ayam sayur yang dikit-dikit minta SP3. Tidak ada. Saya kira itu saja. Oke, Bang Azmi. Bang Azmi, bentar. Ya. Kehadiran saya di sini sebenarnya sebagai akademisi, sebagai fungsi dan kedudukan akademisi, tentunya saya akan memberikan pandangan yang objektif atau menjernihkan satu perkara ini, karena kami tidak boleh berpihak. Tapi saya di sini nanti selain memang meletakkan unsur atau elemen delik dari peristiwa ini juga yang mau dikaitkan, dan harus diingat dalam kasus ini harus dibedakan mana subjek hukum, mana objek administratif. Sedangkan dokumen ijazah itu yang menjadi pemantik sebenarnya itu kan sudah menjadi aset verifikasi publik. Ya, sewaktu dokumen menjadi aset verifikasi publik seharusnya layak untuk diteliti, dianalisis dan segala macam. Nah, mungkin keterangan itu nanti saya akan bisa sampaikan lagi setelah pemeriksaan di dalam. Itu yang kira-kira. Terima kasih ya. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Yan tadi mereka sama-sama. Iya, ya dulu sempat wawancara juga. Di Zoom, sama di kantor juga. Pertanyaan. Terima kasih banyak ya. Tadi Bang Suri dan Bang Suri Mas Roy sudah. Mas Roy. Kalau nggak ada Mas Roy, Roy nomor. Mau tanya bang? Baiklah. Mau tanya bang? Gopur ada yang mau nanya nih. Gopur. Bang Gopur, ada jangka waktu pengembalian berkas nggak dari Kejaksaan kepada Polda Metro sejak tanggal 3 Februari yang waktu itu kan sudah lebih dari 20 hari kalau dihitung dari pengembalian dari jaksa. Sekarang berkasnya kan sedang dilengkapi oleh Polda Metro Jaya ya. Dan sesuai dengan pasal 61 KUHP ayat 3 bahwa tenggang waktu bagi penyidik untuk melengkapi berkas perkara itu kan adalah 14 hari. Ya.
Setahu kami ini sudah lewat dari 14 hari. Ya, dan tentu ini akan menjadi catatan kritis kami bahwa ternyata penyidik Polda Metro Jaya tidak melaksanakan hukum acara pidana sesuai dengan yang sudah diatur oleh undang-undang. Ya, tentu akan kami evaluasi dan kami akan memberikan catatan yang sangat kritis terhadap ini. Jadi kami sudah mengetahui bahwa berkas perkara ini belum dikirimkan ke kejaksaan, masih terus dilengkapi oleh Polda Metro Jaya. Tetapi dari sisi hukum acara pidana, menurut saya ini adalah satu pelanggaran KUHAP. Tapi nanti kita lihat ke depan. Seperti itu. Oke ya. Kemarin kan ada panggilan lagi untuk saksi penambahan tuh ya. Saksi yang dulu pernah dipanggil, dipanggil lagi oleh Polda. Sementara apa yang dikatakan Pak Budi pada waktu konferensi pers pengembalian berkas perkara dari kejaksaan, waktu itu diminta melengkapi dari saksi yang diajukan oleh tim AK dan kawan-kawan, timnya Bang Gofur dan kawan-kawan. Ini bagaimana Bang Gofur? Memang dilihat dari P19 jaksa, itu kan ada petunjuk terhadap 3 alat bukti ya. Yaitu adalah dalami lagi keterangan saksi, dan saksi itu bukan hanya saksi dari pihaknya Pak Jokowi, tetapi juga saksi dari pihak tersangka yang kemudian juga harus didalami. Kemudian yang kedua adalah dalami lagi keterangan ahli, makanya hari ini juga kami menambah ahli. Dan satu lagi adalah dalami lagi dalami lagi barang bukti ya. Karena berdasarkan norma pasal 235 KUHAP yang baru, barang bukti sudah menjadi bagian dari kekuatan pembuktian, yaitu sudah dikualifikasi sebagai alat bukti. Nah, terkait dengan teman-teman yang sudah dipanggil dan kemudian tidak hadir beberapa hari yang lalu itu, ya, menurut saya ya nanti kita lihat sejauh mana penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan respon terhadap ketidakhadiran teman-teman. Apakah akan dipanggil lagi ataukah ini langsung dikirimkan berkas perkaranya lagi kepada jaksa penuntut umum gitu, ya. Memang menurut saya Polda Metro Jaya harus segera mengirimkan berkas perkara. Ya, tetapi karena ini sudah lewat dari 14 hari, tentu kami akan memberikan catatan kritis terkait dengan itu. Itu, Mas Arief. Satu kali lagi. Masih ada berapa saksi ahli lagi yang diajukan oleh tim RRK ini? Dan yang terakhir adalah apa tanggapannya dari tim ini atas pengajuan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi oleh tim RRT kemarin? Silakan. Ya, pertama saya ingin menjawab soal Mahkamah Konstitusi ya. Bahwa proses di Mahkamah Konstitusi itu perlu dipahami oleh rekan-rekan semua, itu adalah penggunaan hak warga negara untuk meminta judicial review terhadap suatu undang-undang yang mana pasal-pasal dalam undang-undang tersebut dianggap merugikan. Ya, merugikan hak konstitusional seseorang. Jadi harus dibedakan antara proses di Mahkamah Konstitusi dengan proses di Polda Metro Jaya. Yang terjadi di Mahkamah Konstitusi adalah Constitutional Court, itu peradilan konstitusional, yang tentu tidak terikat kepada proses di Polda Metro Jaya, karena proses Polda Metro Jaya ini adalah proses pidana umum yang akan berujung pada peradilan umum. Jadi antara yang terjadi di MK dengan yang terjadi di Polda Metro Jaya, kemudian berkas di P21 kan, kalaupun ini nanti naik ke tahap persidangan, itu tidak saling menyandra gitu. Jadi jangan ada asumsi bahwa seolah-olah langkah yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk menghambat proses di Polda Metro Jaya. Sama sekali itu tidak menghambat, sama sekali juga itu tidak menjandra proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Dan kalaupun nanti pada akhirnya proses di Polda Metro Jaya juga naik kepada tahap persidangan, di mana kompetensi absolutnya adalah kompetensi dari peradilan umum, maka dua peradilan ini, baik peradilan konstitusi termasuk juga peradilan umum, bisa berjalan bersamaan secara paralel. Tetapi keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu akan berdampak signifikan. Pertama, kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian mengabulkan permohonan Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa sebelum P21, berarti bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan peninjauan ulang atau ditinjau ulang penerapan pasal-pasal oleh penyidik Polda Metro Jaya ketika pasal-pasal yang sudah diuji itu sudah diberikan tafsir yang berbeda atau sudah tidak lagi bisa dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka atau sudah menguntungkan para tersangka. Tetapi kemudian kalau ini sudah diputus pada saat berkas sudah limpah ke tahap peradilan, berarti itu bisa jadi bukti yang meringankan.
Tetapi kemudian alternatif ketiga, kalau nanti putusan Mahkamah Konstitusi itu keluar setelah proses peradilan pidananya selesai, berarti itu bisa dijadikan sebagai bukti baru atau novum, baik untuk melakukan kasasi maupun juga untuk melakukan peninjauan kembali. Jadi proses di Mahkamah Konstitusi itu pasti berdampak signifikan terhadap proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya. Seperti itu ya, Mas Arief ya. Untuk saksi ahli kami sudah melengkapi kemarin Bang Ganjar sudah, hari ini Bang Azmi Syafutra. Kemudian nanti dalam waktu dekat juga akan ada ahli dan saksi yang lain. Akan kami infokan setelah mendapatkan jadwal dari penyidik Polda Metro Jaya. Karena memang yang susah ini adalah mendapatkan jadwal dari Polda Metro Jaya gitu ya. Oke. Seperti itu. Oke. Sama-sama. Selamat berjuang, Pak. Hah? Mama belum. Tanya dong. Tanya. Bisa begini. Hari ini wawancaranya nggak keras dia karena udah jadi membalik. Puasa. Yuk. Ayo. RRK sampai atau enggak RRK? Tidak ada kata capek untuk berjuang. Bentar. Ini udah siap belum? Ya. Assalamualaikum. Siang ya, nanti kalau udah selesai sama Mas Roy. Ya. Ada Mas Roy. Oh ya. Jadi kita nunggunya di musola aja ya? Di masjid. Oke. Masjid. Udah. Setelah ini selesai, nanti Mas Roy. Ya. Mas Roy di sini. Jam 12-an deh. Oh ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja tadi dibilang tidak ada kata lelah dalam berjuang. Apalagi di bulan puasa ini yang harusnya, yang katanya kita lemes tapi enggak loh. Karena lihat, ingat perang Badar itu terjadi pada saat bulan puasa kan. Nah, jadi kita tetap akan berdiri tegak di sini untuk kepentingan, kita bukan kepentingan hanya pihak RRK atau RRT sekalipun ya, tapi kami di sini berdiri untuk kepentingan masa depan anak-anak kami, untuk kepentingan pendidikan kami. Tadi baru dibilang kan kalau satu-satunya presiden yang membuat gaduh satu negara sampai ke luar negeri hanya karena ijazahnya goib. Sampai sekarang semua tidak pernah melihat ijazah Jokowi, yang malah salinannya ada 5 yang semuanya beda-beda. Nah, jadi akhirnya di sini kita malah bertambah yakin bahwa ijazahnya itu memang bermasalah. Tapi bermasalah seperti apa, kita tunggu sampai akhir dari penyidikan ini selesai. Tapi kita di sini untuk kami, mak tidak akan pernah ada kata menyerah, tidak akan pernah ada kata lelah. Palingan kalau di bulan puasa lapar aja. Udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih bapak-bapak YouTuber yang terhormat, yang tersayang. Kalian adalah pejuang untuk membela kebenaran. Di balik layar ya, di balik, tanpa kalian, tanpa saudara-saudara, bapak-bapak semua, tidak akan perjuangan kita tidak akan ada artinya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, selamat berjuang, jangan pernah lelah untuk membela kebenaran, kedaulatan. Semua yang tidak bagus harus disingkirkan, yang jujur harus diangkat, kebenaran harus diangkat. Doa kami menyertai semua para pejuang melawan kezaliman. Sekali lagi salam merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.